Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada semua teman-teman yang menonton video ini. Saya Ahmad Farhan Dipoibowo dari Prodi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas hasil laporan PKL saya selama di PT Telkom Akses. Oke, kita masuk ke latar belakangnya. Jadi latar belakang ini PKL merupakan sarana sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami dinamika di dunia kerja secara langsung dan menghubungkan teori perkuliahan dengan praktik nyata. Jadi memang tujuan utama PKL itu jadi yang teori-teori yang selama ini di kampus di kuliah kita pelajari itu kita terjun langsung ke dunia kerja supaya kita paham dinamikanya langsung. Kemudian sebagai mahasiswa pendidikan bisnis, pemilihan tempat PKL menjadi langkah strategis untuk memperkuat kompetensi bisnis. Kemudian PT Telkom PT Telkom Akses ini HQ headquarters ini saya dipilih karena memiliki proses bisnis yang kompleks dan terstruktur. Khususnya ini dalam divisi NBS New Business Solution yang berfokus pada pelanggan eksternal di luar Telkom Group. Jadi aktivitas yang dilakukan ini nggak hanya administratif kalau di NBS, di divisi NBS, tapi juga mencakup proses bisnis yang lebih luas seperti pengelolaan permintaan layanan, kemudian komunikasi dengan klien, serta pemahaman terhadap kebutuhan pasar. Kemudian tujuannya memahami proses kerja PT Telkom Akses, ya karena magangnya di Telkom Akses. Kemudian mengenal peran divisi NBS dalam bisnis perusahaan, menerapkan ilmu perkuliahan di dunia kerja. Jadi nggak cuma kita paham dong teorinya, tapi benar-benar kita bisa implementasi, bisa diterapin ilmu perkuliahannya. Kemudian mengembangkan soft skill dan hard skill. Ini emang ya mau nggak mau itu dalam dunia kerja itu bukan yang sekedar pinter secara teori, tapi bisa benar-benar mempunyai soft skill dan hard skill yang memadai, ya, sehingga bisa bersaing di dunia kerja. Kemudian manfaatnya ini ada bagi penulis, bagi perguruan tinggi, dan bagi perusahaan. Kalau untuk menulis mendapat manfaat pengalaman kerja nyata, pemahaman bisnis dan administrasi. Kemudian untuk perguruan tinggi memperkuat hubungan dengan industri dan evaluasi relevansi kurikulum. Kemudian kalau bagi perusahaan manfaatnya itu mendukung pekerjaan operasional tim ya karena dapat bantuan sumber daya manusia, kemudian sarana pengenalan calon tenaga kerja. Metode pelaksanaan di sini ada tiga: observasi, partisipasi, dan evaluasi. Kalau yang observasi itu jadi metodenya pengamatan langsung terhadap aktivitas kerja di divisi New Business Solution NBS tadi. Kemudian partisipasinya keterlibatan langsung dalam kegiatan administrasi, pencatatan data, dan koordinasi kebutuhan pelanggan. Evaluasinya penilaian terhadap seluruh kegiatan PKL untuk mengukur pemahaman dan pengalaman yang diperoleh. Ini kita masuk ke profil perusahaannya. Eh, Telkom Akses ya, PT Telkom Akses ini anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia, Persero Tbk, yang bergerak di bidang pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berbasis fiber optik. Jadi ini emang perusahaan ini tuh dibentuk tujuannya dari Telkom Indonesia itu sebagai salah satu langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan jaringan broadband nasional yang terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital dan internet berkecepatan tinggi. Itu profil singkatnya ya. Kemudian visinya menjadi perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi terdepan yang mendukung percepatan transformasi digital Indonesia. Kemudian misinya ini ada menyediakan layanan infrastruktur telekomunikasi yang berkualitas, mendukung pengembangan jaringan digital nasional, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Ini lingkup pekerjaannya di sini lebih banyak membahas tentang divisi yang saya tempati, yaitu di NBS. Jadi selama melaksanakan PKL ini, saya ini ditempatkan di NBS, New Business Solution, di divisi NBS. Kemudian tim ini tuh berperan mengelola kebutuhan layanan pelanggan eksternal di luar Telkom Group, mencakup administrasi proyek, pengelolaan dokumen bisnis, monitoring implementasi layanan, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait proyek. Jadi
Saya juga baru tahu ketika masuk itu ternyata satu perusahaan Telkom Akses pun nggak semuanya sama. Jadi NBS ini tuh tim eksternal. Eksternal tuh maksudnya apa ya, keluar dari perutnya Telkom Indonesia. Jadi mencari customer sendiri, mencari klien sendiri, seperti itu. Menggarap proyek-proyek eksternal di luar proyeknya Telkom Indonesia. Mandiri lah bahasanya. Kemudian ini ada jadwal kerjanya. Jadwal kerja ya, hari kerjanya seperti biasa ya, layaknya BUMN, Senin sampai Jumat, jam kerjanya jam 8 sampai jam 17.00, jam 5 sore. Ini ada jadwal dress code-nya juga dan semuanya full WFO. Adapun WFA itu ketika memang ketika saya atau pekerja itu sedang ada sakit atau halangan, kemudian tetap bantu bekerja dari rumah. Ini pekerjaan yang dilakukan antara lain ada pengelolaan dokumen PO, rekapitulasi dan validasi data proyek, kemudian pengelolaan dokumen BAST. BAST itu berita berita acara serah terima. Kemudian monitoring sertifikat proyek, monitoring implementasi proyek Peruri, pengelolaan arsip digital, meeting dan notulensi. Jadi ya pekerjaannya cukup banyak dan memang sengaja lebih banyak dikenalkan tentang pekerjaan-pekerjaan job yang sering dilakukan di dunia kerja. Kayak contohnya ini rekapitulasi dan validasi data ini udah sangat umum ya di dunia kerja dan ini mau nggak mau semua itu harus bisa gitu membaca data, apa rekap data karena itu udah dasarnya. Kemudian kayak BAST, berita acara serah terima, kayak contohnya kita sama customer janjian nih pasang kabel segini kan, kalau Telkom Akses kan kayak jaringan fiber optik, terus kayak masang kabel berapa meter, kemudian setelah selesai dicek dulu sama customernya udah sesuai belum, kalau udah semua sesuai baru muncullah namanya BAST, berita acara serah terima. Kemudian ini hasil analisis selama PKL. Jadi seluruh pekerjaan yang dilakukan, yang saya lakukan itu menunjukkan betapa pentingnya administrasi dokumen dan akurasi data dalam mendukung operasional operasional bisnis perusahaan. Karena ya bisnis itu sangat-sangat butuh, sangat-sangat bergantung pada data. Jadi data itu harus wajib, suatu kewajiban supaya akurat, nggak boleh sama sekali meleset. Satu angka pun tuh nggak bisa kalau data. Kemudian administrasi dokumen itu udah paten ya. Jadi bahasanya kayak nggak akan gerak, nggak akan jalan kalau belum ada dokumennya, dokumen resmi. Jadi administrasi dokumen sama akurasi data ini sangat-sangat mendukung operasional bisnis perusahaan. Kemudian pengelolaan PO, PO itu purchase order. Purchase order itu semacam kayak invoice, tagihan. Kemudian dan BAST tadi, berita acara sertifikat, menjadi tulang punggung ketertiban administrasi proyek. Itu mau dengan customer ini, customer itu, seperti contohnya customer dengan fiber home, dengan Mitratel, dan lain itu semuanya tetap sama, harus ada PO, purchase order, dan BAST. Namun ya template-nya aja yang beda-beda. Namun tetap harus pakai PO dan BST. Kemudian monitoring proyek yang berkala membantu perusahaan mendeteksi kendala lebih awal. Ya. Pengarsipan digital meningkatkan efisiensi pencarian dokumen. Kemudian keterlibatan dalam meeting memberikan pemahaman nyata tentang proses koordinasi dan pengambilan keputusan bisnis. Jadi kebetulan saya juga sering diajak meeting-meeting, ketemu dengan customer, ketemu dengan mitra. Itu saya ngamatin langsung dalam meeting nggak cuma sekedar menyampaikan informasi, tapi dalam menyampaikan informasinya itu memerlukan metode, memerlukan cara, memerlukan trik supaya info yang disampaikan itu selain dipahami juga disampaikan tuh enak diterima. Ya contohnya saya pernah ikut meeting tentang membahas tentang pemutusan kontrak. Suatu kerjaan itu pemutusan kontrak. Eh, itu kan kesannya kabar buruk banget ya, pemutusan kontrak setelah 3 tahun bertahun-tahun bekerja sama ini putus kontrak. Tapi ketika dibawakannya dengan sangat baik, dengan sangat profesional, akhirnya berita yang disampaikan tetap ya, namanya pemutusan kontrak tetap bikin sedih, tapi nggak diterima, responnya itu nggak seburuk itu karena dibawakannya juga jangan dengan cara sangat profesional seperti itu. Kemudian ini ada saran pengembangan. Jadi saran pengembangan untuk perusahaan itu memberikan pembagian tugas yang lebih terstruktur pada mahasiswa PKL. Jadi ketika ngasih tugas tuh lebih rapi aja gitu, lebih rapi dan jadi ketika anak PKL datang itu udah tahu apa yang harus dikerjakan. Kemudian menyediakan penjelasan awal mengenai sistem kerja, istilah proyek dan alur administrasi. Dan terakhir meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan operasional dan meeting. Karena
senang banget mahasiswa anak PKL tuh kalau diajak meeting ya, karena dia benar-benar ngerasa kayak ketemu sama customer langsung, mitra langsung itu sangat sangat menghargai diajak meeting seperti itu. Kemudian kalau untuk program studi ini meningkatkan pembekalan terkait administrasi bisnis, pengolahan dokumen, dan Microsoft Excel. Karena awal masuk yang ditanya itu, kamu bisa main Excel nggak? Itu udah hampir pasti, karena anak magang itu nggak jauh-jauh dari Excel, pasti nyentuh Excel. Ya. Kecuali kalau anak magang yang kerjaannya cuma ngeprint sama fotokopi doang. Kemudian menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja. Memperkuat kerjasama dengan dunia industri agar agar mahasiswa mendapat tempat PKL yang relevan. Kemudian hambatan dan solusinya, ini hambatan itu ketika PKL itu belum familiar dengan sistem dan istilah kerja. Pasti pas masuk itu ini bahas apa sih? Ini maksudnya apa, singkatan-singkatan kayak PO contohnya. Kalau di kampus mungkin kita PO mikirnya pre-order, tapi ternyata PO ini purchase order, suatu berkas yang sangat apa ya bahasanya, sangat krusial. Gitu. Solusinya aktif bertanya kepada mentor, tanya aja kalau nggak ngerti. Karena mentor lebih suka anak PKL yang aktif daripada yang pasif, diem ternyata nggak ngerti. Kemudian hambatan yang kedua, volume data dan dokumen yang cukup besar. Solusinya melakukan pengecekan ulang data. Jadi walaupun besar tetap bukan berarti karena banyak, kalau salah satu doang kayaknya nggak masalah. Nggak, tetap harus dicek ulang. Kemudian dokumen teknis sulit dipahami. Solusinya belajar sistem secara mandiri. Karena nggak bisa diharapin diajarin terus sama pihak perusahaan. Kita harus belajar secara mandiri. Kemudian pengalaman kerja profesional masih terbatas. Solusinya menjaga komunikasi dengan tim. Ya, karena yang nggak bisa dipaksain profesional. Kita harus banyak komunikasi, nanya-nanya, kemudian lihat juga adaptasi, sehingga lama-lama kita seiring jalannya waktu meningkatkan profesionalitas kita. Terima kasih sudah menyimak presentasi video saya kali ini. Sedikit kesimpulan, jadi PKL saya selama kurang lebih 4 bulan di PT Telkomaksis, khususnya di divisi NBS, New Business Solution, ini memberikan pengalaman berharga, sangat berharga dalam memahami dunia kerja profesional. Penulis saya ini memperoleh pemahaman mendalam tentang pentingnya administrasi dokumen, akurasi data, dan monitoring proyek. Kemudian juga pemanfaatan teknologi informasi untuk mengefisiensi kerja, serta proses komunikasi dan koordinasi melalui kegiatan rapat. Kegiatan PKL juga mengembangkan keterampilan komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu. Nah, ini manajemen waktu dan kemampuan beradaptasi. Kalau adaptasi itu bukan saya orang nggak bisa adaptasi, tergantung orangnya bisa. Nggak bisa kalau udah di dunia kerja mau nggak mau harus dituntut untuk beradaptasi, ya. Dan nggak bisa lama-lama juga adaptasi, harus cepatnya, ya. Mau nggak mau harus dipaksa untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kegiatan ini menjadi jembatan efektif antara teori perkuliahan dan praktik nyata di dunia kerja. Intinya itu sebenarnya. Ya, intinya PKL itu ya. Selama ini kita pelajarin terus terjun langsung, ngerasain langsung. Oh, ternyata yang selama dibahas di kuliah gini-gini ini ditemuin kayak gitu. Jadi dan ada juga hal-hal yang ditemuin di dunia kerja tapi ternyata belum pernah, sebenarnya nggak akan ditemui di dunia kuliah. Jadi penting banget ini program PKL ini, praktik kerja lapangan, karena akan sangat relevan dengan kehidupan zaman sekarang untuk mahasiswa khususnya. Terima kasih. Uh, dari saya cukup. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada semua yang nonton. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih cara end meeting? End itu? End record mana sih? Udah gua pause dong. Mana aja?